yang insyaallah bisa akan bermanfaat bagi ta'lim kita, bagi ta'allum kita, dan bagi kehidupan kita insyaallah fid dini wad dunya wal akhirah. Fanaqulu lakum ahlan wa sahlan bikum fi hadzal ma'had al-muhajirun ya habaib. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli ta'ada'il inayati fastajabtum wa badartum ila fadl jazili. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli. Sa'altullah ikrimakum jami'an wa kullal hadirin bi kulli suli. Fal'an nastami ila kalimatin tawjihiyah awalan min Sayyidil Habib Alwi al-Muhdar thumma min Syekh Saleh bin Muhammad al-Fakir wa alaihi ma falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharif wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nasallallahu lana wa lakum kamal at-tawfiq insyaallah wa kamal al-futuh wal minah. Nahnu jinakum muhajirin ila nahnu hajarna ilaykum, antum rubat al-muhajirin, masyaallah. An-nuhabbibuna wa iyyakum bi haqaiq al-hijrah عن الغفلة إلى الذكر وعن البعد إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى وعن النسيان إلى الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Saleh bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Fakir memulai tausiahnya dengan bacaan basmalah dan hamdalah serta bersalawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kami kesini datang dengan keberkahan insyaallah ke pondok pesantren yang berkah, itu pondok pesantren Muhajirin, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesepakatan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan daripada barakah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يجتمع مع طلاب العلم الذين يأخذون العلم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من منابع أهل السنة والجماعة. فهي من أعظم وأكرم النعم أن الله رماكم في هذه الأماكن مع طلاب سيدي الحبيب عمر الأستاذ إسماعيل خليل جزاه الله ألف خير، ورحم الله الشيخ خليل رحمة الأبرار. التقينا معه في شهر مارس في هذا المكان المبارك، كان ذو مجاهدة وذو نور وذو صلاح ما شاء الله. نسأل الله أن يشفع بذنوبنا، جعلنا وإياكم إن شاء الله مقتدين على أثرهم إن شاء الله. Yang mana perkumpulan pertemuan dengan orang-orang yang berilmu ini sangatlah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pengambilan ilmunya kepada orang-orang yang punya sanad yang sangat tinggi, sanad yang langsung kepada baginda Muhammad SAW. Setiap mata rantainya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang para awliya ushalihin. Dan kalian sedang duduk di pondok ini belajar mengaji kepada Ustaz Ismail, Kiai Ismail, yang mana ilmunya mengambil langsung kepada Sayyid Ahmad bin Hafid dan langsung kepada kepada baginda Muhammad SAW, yang mana juga di bulan Maret kemarin Saleh kami kesini dan bertemu kepada Kiai Khalil, orang tuanya Kiai Ismail, yang mana beliau sudah meninggal, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi insyaallah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kuburannya menjadikan raudhun min riyadil jannah, kekebunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan pondok yang tinggalkan ini menjadikan hujjah yang menjadikan sabab musabab bisa masuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. نحن نريد نتكلم معكم في بعض الأشياء، وبعدين إن شاء الله نريد نسمع منكم. هل في أسئلة، في استفسار، في مجال الأسئلة؟ هل عندكم شيء مما يصعب عليكم في بعض الأمور؟ إن شاء الله أحب عليه إن شاء الله بالكفاية. فنحن إن شاء الله نتكلم معكم ونترك المجال لكم في الأخير. أنتم نستفيد منكم، هل في ملاحظة، في سؤال، في شيء؟
نتبادل النصح بيننا وبينهم. Yang mana beliau Syekh Soleh akan memberikan tausiahnya, memberikan ilmunya kepada kalian semua. Yang mana nanti di penghujung pertemuan ini Syekh Soleh minta daripada pertanyaan-pertanyaan atau suatu yang ingin ditanyakan oleh para santri ini kepada Syekh Soleh. Di penghujung nanti bisa ditanyakan apapun itu daripada pertanyaan tersebut atau masalah-masalah yang ada di tengah-tengah santri. Allah Subhanahu wa Ta'ala اختاركم أنتم من بين الخلائق أن تكونوا من أهل العلم، وهذه نعمة التوفيق تحتاج مننا إلى شكر. أنتم فلان وفلان وفلان مكتوب من قبل أن تولدوا أنكم في يوم كذا، في شهر كذا، في عام كذا تدرسون في معهد كذا وكذا. غيركم الله كتبهم من أهل الذل، من أهل البعد، من أهل المعاصي، لكن أنتم من أهل التوفيق. احمدوا الله على هذه النعمة. Yang mana kalian datangnya, hadirnya, duduknya, mondoknya di pondok ini merupakan sudah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kalian ini bisa duduk di sini untuk menimba ilmu-ilmu, untuk menambahkan berkahnya. Ini kalian sudah dipilih, dan itu sangat beruntung kalian dipilih oleh Allah untuk jadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang berilmu, jadi orang-orang yang menjadikan keberkahan di atas bumi ini. Kalau kalian lihat di luar sana, berapa orang banyak pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemudi Islam yang mereka dalam keadaan mubadzilin, dalam keadaan yang tidak terarah. Mana gurunya, mana orang tuanya, mana tarbiyahnya, mana pendidikannya, tidak ada. Makanya kalian ini dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. والشكر نوعين، شكر باللسان أن تحمدوا الله دائما في جميع صلواتكم في نعمة. الحمد لله على نعمة التوفيق، الحمد لله على نعمة أني طالب علم، الحمد لله على أني موفق للعلم، الحمد لله أني من الناس الذي تضع أجنحتهم الملائكة رهم يمشوا عليها رضا بما يصنعوا. هذا حمد باللسان، وحمد بالجنان وهو الأهم نتكلم عليه إن شاء الله. Yang mana rasa syukur kalian karena sudah mendapatkan kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipilihnya untuk duduk di pondok sini untuk menimba ilmu-ilmunya Allah yang sangat mulia. Maka syukur kalian ini ada dua syukur. Syukur dengan lisannya kalian. Bagaimana? Dengan selalu mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan senantiasa untuk ingatnya kepada Allah, senantiasa lisan ini zikir kepada Allah Ta'ala. Ini adalah syukur, rasa syukurnya dengan lisannya. Yang kedua, rasa syukur dengan hatinya. Ini yang lebih utama dan ini yang lebih sensitif, dan ini akan dibicarakan, akan dijabarkan nantinya. الحمد بالجنان هو أن تشكروا الله سبحانه وتعالى بقلوبكم وتمتثلون أمر مربيكم في هذا المكان. ترتيبكم يكون مرتب على ما يريد الأستاذ منكم، الشيخ والمربي لكم. هذا الأمر الأول. Yang mana rasa syukur dengan hati ini, itu di hati kalian merasakan syukurnya kepada Allah, merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempraktekkan daripada amal-amal kalian. Seperti kalian sekarang di pondok ini melaksanakan semua perintahnya guru, melaksanakan semua peraturan-peraturan di pondok ini karena ini perintah guru, melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh guru. Ini merupakan juga rasa syukurnya kalian secara hati yang melaksanakan perintah guru-guru kalian. فلا تدرون أين محل وقت الرضا، وقت الرحمة تنزل. هل مثلا أستاذ إسماعيل رتب لكم من الصباح من قبل الفجر إلى وقت النوم، ما تدري هل وقت النوم وقت نزول الرحمة لك إذا انتهت الأمر؟ وقت الأكل، وقت الراحة، وقت طلب العلم، وقت المراجعة، وقت الدراسة، وقت الصلاة، وقت الذكر. لو أنت مرتب وقتك ترتيب مناسب يحبه الله سبحانه وتعالى، تترقب رحمة الله متى تنزل عليه. هذا الأهم. Yang mana yang sudah ditertibkan oleh guru kalian di sini, Ismail, yang sudah memberikan peraturan,
mulai kalian bangun tidur tahajud sampai waktunya tidur malam jam 10 atau jam 11, itu semua ada tertibnya. Kapan sholat berjamaah, kapan baca wirid tahajud, kapan baca wirid ba'da subuh, ba'da zuhur, asar, maghrib, isya, kapan waktu ta'lim, kapan waktu murojaah, kapan waktu tidur, kapan waktu makan, semua ditertibkan oleh guru kalian. Yang mana peraturan yang ditertibkan oleh guru kalian ini, inilah waktu-waktu yang Allah akan turunkan rahmatnya pada kalian nanti. Tinggal kalian melaksanakan perintah guru dengan tertib yang ada ini. Jangan melanggar, karena sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, nggak tahu di mana. Apa mungkin waktu tahajud, atau mungkin waktu wirid subuh, atau mungkin waktu duha isyraq, mungkin waktu ta'lim, mungkin waktu zuhur, mungkin asar, mungkin isya, maghrib. Yang mana kalian sudah siap, ready untuk menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala setiap waktu yang Allah akan turunkan kepada kalian. Ini tertib yang merupakan yang sudah menjadikan sepakatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. وكونوا على يقين أن المرتبين لكم لوقتكم لم يرتبوا عبث، ما رتبوه إلا وفيه مصلحة لكم، إلا وفيه فائدة لكم، أخذوه من مشايخهم سند عن سند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang mana guru kalian ya Ismail nih sudah menetapkan kalian mulai tahajudnya sampai tidur malamnya. Semua itu tidak akan ada satu guru yang menetapkan dengan tertib yang ibadah, tertib yang bagus. Tidak akan di situ sesuatu yang sia-sia. Pasti bisa dikatakan yakin. Itu tertib semuanya yang dilakukan oleh guru-guru kalian itu sangat beruntung, sangat berfaedah, sangat menjadikan maslahat untuk kalian nantinya. Tidak akan di situ sesuatu yang sia-sia, apalagi rugi. Sia-sia aja enggak. Pasti ada keberuntungan di situ, ada maslahat di situ. Mulai dari awal sampai akhir. Makanya ikuti apa yang sudah ditertibkan, ikuti. Itu akan menurunkan, akan menjadikan rahmat berkah yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب رضي الله عنه الله. الرجل الذي ظاهره مرتب الوقت مرتب دليل على أن باطنه مرتب، والذي ظاهره مخلط لا يعرف متى ينام، لا يعرف متى يأكل، لا يعرف متى يصلي، لا يعرف متى يراجع يدرس، مخلط كل وقته دليل أن باطنه مخلط. Kata guru mulia kita Sayyidina Umar bin Muhammad bin Salim al-Habib, barang siapa yang zahirnya ini sudah melaksanakan tertib yang ada, seperti kan di sini dikatakan lagi Ismail ini, bagaimana tahajud, jam berapa kita bangun, subuh, wirid, kemudian taklim, kemudian isyraq duha, taklim, duha, zuhurnya, asarnya, maghribnya. Ini semua yang dilaksanakan oleh seorang santri dengan tertib yang ada ini, zahirnya dia mengikuti ketertiban yang ada, maka itu menandakan hatinya juga tertib. Hatinya ini tertib dengan ibadah, waktunya ini ibadah, waktunya ini sholat, waktunya ini tertib hatinya. Maksudnya hatinya ini semuanya ibadah. Sebaliknya kata Sayyidina Umar bin Habib, kalau udah zahirnya ini tidak tertib, kalang kabut, kapan dia mau waktu tidur, kapan mau sholat, kapan mau wirid, kapan mau taklim, seenaknya dia buat protes sendiri, dia nggak ikuti pondok. Ini menunjukkan hatinya juga kalang kabut, nggak tenang, bingung, galau, sumpah, kok takon. Ada hati yang bingung tok, dia mereka nak, dia ngambung, dia bingung tok. Kenapa? Karena dia zahirnya tidak ada tertibnya sama sekali, tidak ikuti tertibnya yang ada di pondok pesantren Al-Muhajirin sini. لذلك يقول في حضرموت الحلواني اسماعيل يعرف هذا الكلام، من لم يعطل وقت التعطيل لن يحصل وقت التحصيل. بمعنى يقول لك هذا وقت نوم، تنام، امر من الشيخ التنام في هذا النوم، يقول لك لا انا اراجع وقت النوم، يقين انه في وقت الدرس نائم لانه لم يعطل وقت التعطيل. ولم اذا من لم يعطل وقت التعطيل لم يحصل وقت التحصيل. تجده وقت الدرس ياكل، وقت الاكل يدرس، وقت النوم الطلاب كلهم نائمين وهو يراجع. وقت الدرس الطلاب يدرسون وهو نائم. إذا ما في فائدة. Begitu pula yang dikatakan oleh Sayyidina Umar waktu di Mustafa kita dahulu, hati-hati barang siapa yang
di waktu belajar dia tidak menggunakan di waktu peraturan yang ada tidak digunakan sebaik-baiknya, maka tatkala dia untuk mengambilkan hasil, maka tidak akan ada hasilnya. Maksudnya bagaimana? Tatkala dia masih belajar ini tidak baca peraturan yang ada. Guru kan udah ngasih peraturan, nih jam sekian tahajud, ini waktu subuh, wirid taklim, jam 9 waktu makan, nanti zuhur sholat berjamaah wiridnya, jam 1 waktu makan, nanti asar waktu taklim. Sudah tertib yang ada. Jam tidurnya itu pada zuhur tidur istirahat sebentar, sama nanti malam tidurnya, setelah itu nggak boleh tidur. Itu tertib dari pondok. Tidak ikuti, dia mau sendiri. Waktu taklim dia tidur, waktu tidur dia makan. Dia orang ajar ya kan. Minta banting ke sampai harinya dia. Waktunya nanti waktunya dia roha dengan gurunya, dia mandi. Waktunya tahajud, ada ngerok. Salah ngerok, ngiler sekali. Salah ngil ketoan sekali. Buang-buang sampai hari dia. Ada manfaat sekali. Ini tidak akan menjadikan keberhasilan nantinya. Kalau sudah tertibnya gurunya dikalang kabulkan, dia tidak akan berhasil. Tidak akan menjadikan anak yang berkah dan menjadikan ilmu-ilmu yang barakah. Na'udzubillah min dzalik. واعلموا علم اليقين أنكم لو أقمتم الترتيب الذي وضع لكم الظاهر هذا أولا يكون باطنكم مرتب. الأمر الثاني يأتي لكم الفتح العلم اللدني هذا، لأن امتثال أمر الشيخ في الترتيب من أقوى أسباب الفتح في العلم اللدني، وعلمناه من لدنا علما. امتثال أمر الشيخ في الترتيب هذا. Yang mana kalau sudah zahirnya itu tertib dengan ketertiban yang ada ini, maka batinnya pun akan tertib. Kalau batinnya tertib, maka itu akan menjadikan peluang yang sangat besar, pintu yang sangat besar terbuka untuk mendapatkan al-futuh wal munuh, mendapatkan pembukaan hati dari Allah SWT. Kenapa? Karena dia mengikuti peraturan gurunya, dan dikatakan yang mana sesuatu peluang yang sangat besar untuk mendapatkan futuh wal munuh dari Allah, mendapatkan ilmu laduni dari Allah. Bagaimana? Tatkala dia mengikuti peraturannya gurunya, tatkala dia mengikuti perintahnya gurunya, itulah akan mendapatkan peluang ilmu laduni, futuh wal munuh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-ilm laduni anna Allah huwa alladhi takaffal bi ta'limah. Yakun syekhak Allah في فتح بعض المعاني، فتح بعض المفهوم، بعض المفاهيم في القرآن، في الحديث، في شيء أنت تكون من أهل الكشف، تكون من أهل الولاية، أنت ولي لأنك امتثلت بأمر ظاهر، فكان قلبك صادق مع الله في طلبك للعلم. الله يتكفل بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله بعدين ويعلمكم. إذن الله هو الشيخ سبحانه وتعالى ويعلمكم الله. Yang mana arti ilmu laduni ini adalah ilmu yang Allah berikan langsung. Jadi Allah menanggung ilmunya juga. Bagaimana maksudnya? Tatkala kalian belajar, dimudahkan itu kefahaman. Tatkala syekh guru kalian menerangkan, memahami apa yang dilakukan oleh guru, langsung faham. Tatkala kalian menghafal, cepat menghafalnya. Dan bahkan kadang-kadang gini-gini langsung hafal sudah. Ini ilmu laduni ini. Bahkan juga yang mana akan berikan oleh Allah al-mukasyafah, pembukaan, dibuka oleh Allah, bisa melihat, menerawang di depan kejadian yang akan datang, yang akan datang, setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dilihatkan oleh Allah. Nih, bakalnya nanti 10 tahun lagi Dajjal datang ini, nanti 20 tahun lagi akan datang ini, akan ada kejadian begini, ini besok ini ada kebakaran di pasar, dibuka oleh Allah. Ini ilmu laduni. Kemudian juga Allah menanggung semuanya daripada ilmu-ilmunya, maksudnya dimudahkan semua oleh Allah SWT untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini. Dan apa yang kalian pelajari dimudahkan untuk diberikan kefahaman oleh Allah SWT. Bahkan dijadikan sebagai wakilnya Allah, maksudnya dijadikan walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan menjadikan Allah ini gurunya kalian langsung.
Di samping guru yang ada ini, Kiai Ismail, juga Allah jadi guru kalian langsung. Kenapa? Karena Allah, bagi siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu pada kalian. Berarti gurunya Allah. Langsung Allah, kalau Allah langsung gurunya Allah, ya sudah, mau apa kalian? Semua dapat sudah. Maka kita lihat bagaimana para aulia, para solehin, mau haji, mau umroh, nggak punya pesawat, merem belak depak aja kok. tak pesen, tak bayar, tak capek. Kan iya. Kenapa ilmu ini? Seperti Syekhana Khalil dulu, radhiyallahu anhu warḍah, Bangkalan. Itu mau haji, ketinggalan kapal, kapal laut masih. Waduh, malah berangkat kapal ya kan, kalau siap sih mengangkat, kata Syekh Khalil. Subhanallah, ada ikan seperti lumba-lumba itu, kata orang Madura, ikan modum. Ngajak bicara sama Syekhana Khalil, lihat nih, walinya Allah ini. Ini ilmu laduni ini. Kalau bukan para awliya nggak akan paham bahasanya ikan. Boh ya, ajunan mak sempok kenapa ya? Dah iya cong, engkau ni lah berangkat amang kata haji engkau dia. Iya tas ya. Ini nak kibi kapal je, korang ajar kapal. Engkau lah kebi acara selamatan mahal mah. Engkau mulai kan tahu tu coba tangker ya. Selamatan haji kena mangkat. Oh gampang ya, mana ajunan boron. Tina kita mengakibi gula. Oh bisa je anja, kibi, sanggulo cukup. Kibi bisa. Oh iya dah, tak apa-apa. Keng bersyarat ya. Apa syaratnya? Panjenengan bi ketut bandingan tak ada air gula, bi tulang gula. Oh iya cong, sepakat, deal. Subhanallah, seakan-akan nampak tengah cukup mandu. Itu abung sampai depan juntataan boleh, santan cukup bi apa lah. Sampai bagapan. Lihat nih ilmu laduni Allah Ta'ala. Lihat, dimudahkan semua oleh Allah. Kenapa? Kalau sudah bagaimana ketakwaannya dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi kepada kita semua, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. ومن آثار العلم اللدني من معانيه الأصلية التي ذكرها سيدي الحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري قال: ذوق العبادة، ذوق قيام الليل، عشق قيام الليل. أن يدخل في الصلاة خلاص يهيم مع الله، يعشق الله، يحب الله. إذا بدأ في الذكر ما يحب أحد يقطع في الذكر لأنه خلاص يأنس الأنس بالله. هذه من علامات أن الله أعطاك فتح علم لدني. Juga termasuk daripada pemberian Allah yang ilmu laduni, seperti kata senior kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau mengatakan juga termasuk mendapatkan futuh ilmu laduni dari Allah Ta'ala. Dia merasakan bagaimana rasa kangennya dengan qiyamul lail, tahajud, rasa cintanya, rasa nikmatnya ketika dia masuk di sholat. Begitu Allah Akbar, nikmat betul sholatnya. Ketika tahajud dengan tanpa dibangun dulu, dia bangun diri. Kenapa? Karena rasa rindunya dengan qiyamul lail. Mendengar santre jegoi, wah nampui belakang, ayo cukup. Jadi kita aja. Boleh juga ada, kayak nggak ada nak ya, waktu baca banyak. Jangan kita ajut, juga, jangan orang ajut, kita itu semua kentoan. Ini orang-orang yang kadang-kadang tidak ada rasa cintanya, zuknya terkala dia mulai. Orang yang merasakan zuknya, nikmatnya dan kangen dengan dia mulai, ini yang akan diberikan oleh Allah ilmu dunia oleh Allah, kemudahan di dalam mencapai ilmunya pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإذا أردنا أن نحصل على هذه المرتبة، مرتبة العلم اللدني، شيئين: تصحيح النية وامتثال الأمر الترتيب الذي وضع لنا. Maka untuk mendapatkan ilmu dunia yang diceritakan tadi, yang kisahkan tadi, yang diterangkan tadi, maka jadilah santri yang tertib ini dikerjakan dan juga mendengarkan perintahnya guru. Ini peluang terbesar untuk mendapatkan ilmu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang pertama ini niat yang soleh, niat yang baik, niat yang benar, dan juga mengikuti daripada perintahnya guru, tertibnya guru. ايش مقصود انتم لماذا انتم هنا؟ لماذا جئتم هنا؟ ما هو مقصودكم؟ Apa maksudnya niat yang soleh, niat yang bagus itu? Tatkala kalian dari rumah mondok ke pondok Al-Muhajirin, apa sih niat kalian? Apa cuma cari makan di sini? Apa nyari rindu? Apa kujual juga?
Apa niat kalian untuk ke pondoknya Kiai Syekh Ismail ini? فعلى حسب نيتكم يكون اهتمامكم. إن كان كما قال الحبيب علي أنا فهمت الحمد لله، جيتم للأكل خلاص أنا وقت كل الأكل. Bertajamah خلاص. إن كان جيتم للنوم فترتيبكم يقول أنا جيت للنوم الحمد لله ما كان زين. إن كان جئنا لله جينا لأن إن شاء الله بعد سنوات أستاذ إسماعيل درس في دار الإسلام. الآن كيف؟ لا زال في دار الإسلام؟ لا خلاص موجودين. فتح الله فتح لنا معهد الآن، وأنتم بعد سنوات إن شاء الله أنتم هنا بعد سنوات نفتح معكم مريدين معكم طلاب التناشر دعوة حامل راية النبي محمد هنا وهنا وهنا. لا تظن أنك طول العمر طالب علم، لا أنت بعد أيام محمل أمانة ومسؤولية أمام الله، تحمل أخلاق النبي آداب النبي هنا وهنا وهنا. فإذا صدقتم في وقت الطلب كان لكم بعدين الفتح على الله في وقت النشر إن شاء الله. Yang mana seperti tadi kalian betulkan niat kalian, baguskan niatnya, solehkan niatnya. Seperti kalian datang dari rumah ke sini mau apa? Mau tidur, mau makan, mau duduk, kan enggak. Kalian jadinya nih dari rumah ke sini pasti niatnya cari ilmu. Cari ilmunya niatkan yang bagus. Saya nyari ilmunya Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Perbanyak niatnya yang soleh. Kenapa? Karena niatnya kalian itu menjadikan bahan semangatnya kalian belajar. Kalau kalian datang ke sini karena dipaksa oleh orang tua, wah berkata tromon ke karena orang itu maksa, terpaksa lah. Ini masih nggak kata itu, toy montu nggak tahu. Sebenarnya montu. Dia jadi membebani Kiai Ismail ya. Sedang ngaji akan tomur makan punya ya. Wala absak apa nama. Bukan begitu, kalau niatnya sudah kalian niat belajar, semangatkan betulkan niatnya, karena itu menjadi modal semangatnya kalian. Kok kepondokan Muhammad Syekh Ismail atau di ulama, atau di kiai, atau di ustaz, atau di bodi. Ini mau tidak mau kalau dia niatnya udah sangat tinggi, niatnya sangat besar, mau nggak mau semangatnya ini maksimal. Kalau cuma niatnya, ya pokoknya pun dulu tak tahu. Sebenarnya tak kira-kira yang tua. Boleh-boleh, kayak macam ya, nak ada, macam ada. Kemudian niat nyari bini. Nak ada ya, kayak binsaraan tadi. Niat ngomong mana bodoh kan anak aku ini ya. Loh, itu niat itu menjadikan modal kalian. Makanya kalau kalian niat yang baik akan maksimal nanti. Kalau niatnya nggak baik, nggak akan maksimal nanti mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Kalau cuma niatnya untuk datang ya udah, kalian cuma mendapatkan apa yang kalian niatkan. Kalau niat yang baik, niatnya yang tinggi sangat dalam untuk jadi ulama, untuk jadi pecintanya Rasulullah, untuk menjadi walinya Allah. Ini mau tak mau dia semangat belajarnya. Dan kalian di pondok ini nggak akan lama seperti Kiai Ismail nih. Kira-kira 4 tahun di pondok. 4 tahun ya? 6 tahun di pondok. Apakah Kiai Ismail mau di dalam Mustafa di Hadramut 20 tahun? Kan enggak. Lihat, 6 tahun cuma dengan niat yang bagus, belajar yang semangat, yang maksimal. Lihat sekarang di sini. Dipegangi pondok sekarang. Ada santri dibukakan oleh Allah foto penuhnya, dikasih kefahaman, bisa menyandang pondok yang besar ini. Padahal beliau masih muda, cuma beban yang besar. Kalian juga begitu, makanya kan saya soleh. Kan sini mau lama sini, mau 50 tahun sini. Ya salah bucok di kian. Bucok nayeng di kipas. Ada rosak di kaki di kipas. Ada yang kuisi. Ya enggak, kalian di sini pasti ada batas dan kalian pasti mau keluar. Loh, kalian sekarang yang besar di luar nanti. Makanya mumpung yang di pondok ini, niatkan yang bagus, yang sangat soleh dan sangat tinggi, sangat dalam dari kalian. وكل من شاهدناهم خصوصا من اخواننا الاندونيسيين هنا ما شاء الله حبايبنا ومشايخنا حبيب علوي من كان معهم في الدفعه الثانيه هنا في الدفعه الاولى حبيب منذر حبيب جندام حبيب صالح الجزري غيرهم من الحبايب حبيب علي رضا الحبيب منتهى رضا هؤلاء الذي وحيدر الحبيب حيدر الهندوان هؤلاء الذي شاهدناهم ورأيناهم هنا في تريم كانوا من اهل المجاهده الجمال بعدين وغيره من اهل الصدق مع الحبيب عمر من اهل الالتزام بالترتيب ما شاء الله. رباط الصالحين مفتوح
والحي على الله. تحركات هنا وهنا في الدعوة إلى الله. سنسمعين هذا المنهج ما شاء الله، وهنا وهنا تحركات، نشر آداب، نشر أخلاق، نشر شريعة. إذا المقصود إذا صدقتم في وقت الطلب، شوف عليكم مسؤولية تتحملوها. انتبهوا من الآن، حسن، اكتب، احفظ، راجع، لأنك يوم من الأيام ما تجلس مثل هذا المجلس، يا شيخ عندي سؤال، تتاوب، لا أعرف. الآن تفقه، تعلم، اعرف مفردات كذا، مفردات النحو، مفردات البلاغة، ادرس الفقه، ادرس، حقق المواريث، حقق التفسير وغيرها من العلوم هذه، التجويد، قراءتك للقرآن صحيحة. بعدين تخرج هناك تلقي مجالس، معك مجلسين، معك دعوة إلى الله في جميع أنحاء دروسها في العالم كله، تجلس في مثل هذا المجلس. سؤال، يسألك سؤال، أنت كنت مهمل أيام الدراسة، ما تقدر تجيب أبدا. من الآن وقت التحصيل الآن أنك تنام. Yang mana karena sekarang kita belajar mondok ini, maksimalkan semangatnya kalian untuk belajar, untuk murojaah, untuk buka kitab. Kenapa? Karena akan datang suatu masa nanti, satu waktu kalian juga sama akan duduk sini nanti, punya murid. Bagaimana maksudnya? Kalau kalian sekarang masih mondok ini, belajarnya nanggung, ngaji tak ngaji, ngaji tak ngaji, ngaji tedu, tedu ngaji, ngaji tedu, makan terus. Hati-hati kalau kalian tidak semangat belajarnya, nanggung, tidak maksimal. Tatkala kalian duduk seperti ini, kalian tanya oleh murid kalian, ya boleh tanya, bu tak tahu kok Jong. Masa kalian tak tahu ilmu sekali? Matodus ore, jadi kiai apa absaab kana. Tanya ilmu tak tahu sekali. Loh, mumpung tidak ada kata-kata begitu. Sekarang kalian belajar, maksimalkan fikihnya sampai betul-betul menguasai balaghahnya, betul menguasai nahwunya, menguasai sirahnya, ilmu manteknya. Kuasai semua sekarang. Karena nanti di suatu hari kalian duduk di sini, kalian punya santri, kalian tanya, kalian menjawab ini bisa mudah. Kenapa? Sudah tahu semuanya sudah. Menguasai pada ilmunya, menguasai pada teorinya, menguasai pada kitabnya. Bukan nanti sudah kalian duduk di sini tanya tak tahu sekali. Oh, bab dua tak ada, engkau tak masuk Jong, tak hidup kok Jong. Lain. Masa dah iya? Ya enggak. Makanya sekarang ini jadikan belajar itu maksimal, betul-betul belajar, betul-betul dikuasai ilmu yang kalian kalian pelajari sekarang ini. يقول سيدي الشيخ أبو بكر بن سالم: من كانت له بداية محرقة، جوع، تعب، سهر، مراجعة، حفظ، مكابدة للعلم، الكتاب معه، يحقق كل المسائل، أي مسألة عند الشيخ، أي استفسار عند الشيخ، هناك في زاوية يحقق، يحفظ، يراجع، ما ينام إلا القليل، ما يأكل إلا قليل، كل وقته معمور بالعلم، لأنه يعرف أن الهدف أمامه عظيم، أنه داعي إلى الله، اسم داعي إلى الله كبير. فيحقق من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. Kata Syekh Bakar bin Salim radhiyallahu anhu warḍah, ulama besar zamannya, beli raja kutub di zaman di para beli Jerman, mengatakan barang siapa yang tatkala dia di permulaan belajarnya itu dengan mujahadah yang besar, dengan semangat yang besar, dengan mencapai-capaikan diri, makan sokoni, tedung sokoni, buka kitab tok tak ada mari, belajar tok tak ada mari, tina masih kelaparan, tina kurang tedu, tina. Dia betul-betul semangat, mujahadah tatkala belajar. Kenapa? Karena nanti ketika dia keluar pondok ini, yang mana di hadapan dia akan banyak tantangan, satu. Yang kedua, juga banyak para ulama-ulama yang akan meneropong kalian nanti. Bahwa orang ini macam bunga dia, can bener manja, dalil bener manja dia, tafsir bener manja, akan ditelaah kalian, akan diteropong. Kalau kalian asal ngomong, nggak tahu tafsirnya, nggak tahu hadisnya, nggak tahu dalilnya, karena akan dilecehkan di depan muridnya kalian nanti. Nah, mumpung belum kejadian ini, kalian sekarang belajar betul. Bapak semangatkan, biar kurang tidur, biar kurang makan, biar kurang dalam keadaan kelaparan, kehausan, biar penting ilmu ini masuk, ilmu ini mencapai maksimal mungkin. Kata beliau, Syekh Bakar bin Salim, yang mereka belajarnya dalam keadaan mujahadah yang sangat besar,
betul-betul merasakan bahwa belajarnya ini, maka tatkala dia nanti memanen daripada ilmunya itu, dia akan mendapatkan ilmu yang maksimal, ilmu yang begitu sangat berkahnya di Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله أن يحققنا وإياكم بما سمعنا إن شاء الله ونسمع منكم أي استفسارات أي سؤال أي شيء من الملاحظات تفضل لا تستعجل. Mudah-mudahan yang diterangkan tadi menjadikan berkahnya, menjadikan tahqiqnya Allah Taala. Dan mungkin sekarang ada pertanyaan dari kalian, maka tanyakan, nanti bisa diterangkan oleh beliau nanti. وقبل الأسئلة سيدي ملاحظة مهمة الحين عمر كان يشدد عليها، لا نجلس في حلقات العلم مشبكين الأصابع. لماذا؟ لأنها مانعة للرحمة. انتبهوا. Kata Syekh Ahmad, guru mulia kita, Syekh Ahmad bin Hafid, sehingga mau sampai 7 halaqat ilmu, 7 kelas ilmu, le sampai tangan nagakir ya, tasbih dia. Lain itu mencegah rahmat dari Allah Taala. Dia santai sekut dengan dia, tak boleh ya, tak boleh. Dia makruh juga, rahmat tak ada turun. Akhirnya ilmunya juga tak ada manfaat lagi. Mau tanya, ya lah, mau tanya. Kamu santri ini yang aktif, jangan malu dengan ilmu, wajib aktif. Sering tanya, sering belajar, sering buka kitab, sering. Ya mula ketika ikapi, kalau tak sangat acil lah, aman mole boy. Saifuddin. Bagaimana kita menghadapi ketidakpernaan yang ada di pondok? Tokoh jadid. Anda semua itu, anda fil alam kullu ma bisa. Hah? Mantap. Terus. Mak, benda bahasaannya dia tidak pernah dia. Dia masih bahasa kuburan ada tidak pernah dia. Terus lanjut. Tak apa. Sepenting paham. Kalau benar. Okey. Betul. Tak betul. Sepenting faham. Tunjukkan lo tentang masona ilmu. يعني كيف الحين احنا نعامل مشان نرتاح في المعهد وبعدين نفهم العلم كيف طريقة مشان بسرعة ويترسخ في قلوبنا العلوم هذا، يعني هذا من المشكلة الأول الطلبة ما ترتاح بالمعهد، وبعدين بالعلوم ما يفهم زمان. 3 أسباب ذكرها سيدي الحبيب عمر للطالب يحفظ بسرعة، يفهم بسرعة، يستفيد بسرعة. 3 أسباب. Katanya guru mulia kita Syekh Ahmad bin Hafid, untuk menjadikan kefahaman yang cepat daripada ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, dan juga bisa hafal dengan cepat. Ini ada 3 bagian kata guru kita. الأول الرغبة، المحبة للعلم. إذا في رغبة أنا أفهم بسرعة. ما في رغبة، ما في نية، ما في محبة للعلم، مستحيل أفهم، مستحيل أحفظ. Yang pertama, ada kesemangatan yang dalam. Dia memang ingin dengan ilmu itu. Maka keluar kalau berniat engkau wajib mulai dari muhajir, jadi ulama raja kena, jadi kiai kena. Loh, dengan niat yang besar ni, mau enggak mau dia berarti cinta dengan ilmu, ingin dengan ilmu. Mau enggak mau, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bisa memahami ilmu, menguasai ilmu. Ini kesemangatan yang besar dengan rasa cintanya kepada ilmu tersebut. الثاني فراغ البطن للأكل، ما هو انك تصوم ولا يكون جائع، لا، الأكل الخفيف من الأكل، البطن الخفيف فقط، البطن الخفيف من الأكل. فإذا كان البطن مليء بالأكل النعاس يأتي، الملل يأتي، الكسل يأتي، لا تحفظ، لا تقدر، مستحيل تحفظ، مستحيل تفهم. البطن فارغ، العقل مفتوح،
Yang kedua, tabuk saya kosong. Maksudnya bukan harus puasa, bukan harus kelaparan, bukan. Dia makan sedikit, sekedar katanya ulama isyaddur ramak, sekedar menutup kelaparan saja, sedikit makannya. Kalau dalam keadaan lapar, ilmu cepat masuk dan cepat faham, cepat hafal. Kalau sudah perut ini kenyang terus, tak bisa nak ada pun, cuk dengan aja. Mana siap sampai kakan, betul. Aduh, tabuk kosong, ngopotongan, aduh. Loh, kalau sudah perut itu sering kosong, maksudnya sering lapar, dia akan gampang faham, gampang hafal ilmu itu. Kalau udah sering kenyang, ngakan tak ada mare. Waduh, makan siang telur bereng, jung hari ya. Beda bakso du mangkok. Beda kolek telur mangkok. Beda es campur du gelas. Jadi tabu apa? Abu, masya Allah, apa gentong mereka nak masuk roti ya. Jangan, kalau sudah perut sering kenyang, maka akan datang rasa malas, akan datang rasa ngantuk, mengantuk, akan datang rasa capek, akan datang rasa semuanya. Akhirnya jangankan untuk menghafal, memahami, guru ngajar nggak akan paham. Kata beliau, mustahil akan dia paham ilmu, mustahil dia akan hafal ilmu. Kenapa? Sudah ngantuk, kekenyangan, capek, males, sudah. Cuma kalau dalam keadaan lapar, maka cepat ilmu itu masuk, cepat untuk menghafalkannya. الثالث وهو الأهم مراجعة الدروس أول بأول. خلاص اليوم أخذت درس، لا تأجل لبكرة، لا بعد الدرس 5 مرات 6 مرات راجع. أي سؤال أرجع للأستاذ، لا يفوتك درس إلا وأنت مراجع أول بأول، وإن شاء الله يأتي الفهم. Yang ketiga, dengan mengulang-ulangi pelajaran yang udah diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan diakhir-akhirkan, dicepat-cepatkan. Begitu sekarang taklim ini, ya. Begitu sampai selesai taklim, sholat isya berjamaah, Ustaz masuk kamar, langsung buka lagi kitabnya, pelajari lagi apa yang diterangkan oleh Syekh tadi, oleh Kiai Ismail tadi, oleh guru tadi, pelajari lagi. Dan jangan sekali baca, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, dibaca lagi. Begitu gak paham, langsung datang ke kiainya, ke gurunya, ke ustaznya. Ustaz, nikah kalau tak paham, apa nikah? Langsung, jangan diakhir-akhirkan. Oh, gampang lah. Ustaz boleh, aduh, kata dulu lapar, anak akan gelu anak. Boleh dulu tadi orang gelu lah. Aku nak tanyakan apa-apa. Sabotase kan? Iya, jangan diakhir langsung, dimurojai, diulang-ulangi lagi. Yang berkali-kali, 10 kali, 5 kali, 15 kali. Ini yang menjadikan cepat fahamnya dan cepat hafalnya nanti. Ada yang tanya lagi? Ya, mana? Tanya betul atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmatina Sawi. Siapa? Sakawi. Sawi. Oh, Sawi. Yang ini artinya aku ada musibah di Absyar. itu aku tuan praktek di dalam hati dan artinya tak terus satu bagian itu seperti contoh itu artinya adikir nengat yang bangga di artinya kadang Nabi artinya dikira Allah kadang beda takrab tadi Allah tadi Allah jadi nanti arti tak terus saja buat ini. Napa artinya kalian itu termasuk orang si kufur? Buat artinya terus mana solusi kalian itu katiba apa? Ngilang lagi kertas kalian itu ampun. Ketek segi coba juga.
أولا الخاطر خطأ أن الواحد يفتح باب الخواطر، يقول تفكر في مخلوقات الله ولا تتفكر في ذات الله. هذا الباب الأول، أنك لا اغلق باب الخواطر، اشغل نفسك بشيء. فإذا غلبك الخاطر يقول سيد الحبيب عمر لما سئل على نحن تفكر هل الله يعني تفكر في ذات الله، فقال سيد الحبيب عمر كراهية الخاطر دفع الخاطر. يعني إذا أنا كرهت الخاطر، أنا لا أرضى أن الخاطر يدخل لي، هذا علاج الخاطر، علاج دفع الخاطر هذا. Caranya untuk menghilangkan kelentek saya juga, ketika Syekh Soleh, saya pertama muka bab kerentek dia lah cuba tak boleh. Jadi maksud muka dia begitu boleh kerentek cek toro, kerentek waduh, mana iya dia kena, gua dia kena. Jangan diikuti, jangan pernah dibuka untuk lintasan hati ini, karena itu juga setan di dalamnya, karena setan ini untuk menghancurkan manusianya bisa berjalan di urat-urat nadi, di urat-urat darah, aliran darah dia bisa masuk untuk menghancurkan manusianya sampai ke hatinya ini dipisiki oleh setan nanti. Itu akan menimbulkan lintasan hati nanti di situ. Itu begitu ada lintasan hati jangan diikuti, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata sudah terpaksa itu lintasan hati atau kerentek menguasai dirinya, maksudnya masuk sudah. Gua dia pula, salah, bener. Aduh tak tahu dia lemah. Tatkala sudah memang kita kalah dengan lintasan hatinya menguasai kita masuk ke bab lintasan hati ini, ke kerentek ini. Katanya guru mulia kita Sayyidina Umar bin Hafid, tatkala itu ada lintasan hati, kamu harus ada rasa tidak mempercayai dengan lintasan hati itu. Ada setannya. Tatkala kamu tidak percaya itu kata Sayyidina Umar, itu merupakan untuk mencegah lintasan hati ini lebih berkembang nantinya, lebih membesar nantinya. Begitu ada lintasan hati kalian sudah ada kerentek, bonjol dia setannya, bonjol dia benar, tak benar dia salah dia. Itu rasa begitu itu mencegah untuk berkembangnya lintasan hati. Kalau kalian diamkan, tambah berkembang tambah mengikir, benar karena pengeran Allah di bodoh ada tak kata ilah. Itu pasti ada itu di hati kalian. Kalian jangan bohong, pasti bener wah. Teh jangan pengeran insyaallah wajib sembah. Bejengking ke pengeran ada iya. Pas bisa apa bejeng dia. Itu pasti ada itu setan itu. Itu jangan sampai berkembang. Kalian harus memerangi daripada kerentek tersebut. Kalian hilangkan ini setan ini. Dan juga kata beliau, kalian sibukkan diri kalian untuk ibadah. Sibukkan zikir, tasbih, pegang tasbih kalian. Sibukkan untuk buka kitab. Begitu ada kerentek buka kitab. Begitu ada kerentek kalian belajar untuk menyibukkan diri supaya tidak berkembang ini daripada lintas hati yang ada di kalian. Karena setiap manusia pasti ada kerentek ini. Cek kakek, engkau tibi sebenarnya betul. Waktu belajar mondok bodoh, bener karena Arya, bener lagi. Ada cobaan, itu ada. Cuma diperangi dan kalian harus mengatakan itu bukan kebenaran, itu kesalahan, itu suatu yang bohong, itu setan. Itu untuk mencegah berkembangnya kerentekan para santri ya. Subhanallah, untuk kali al-mutarjim أتذكر عبارة من الغزالي في مكاشفة القلوب، الحبيب ترجمها قبل أن نتكلم. هو ترجمها. إذا جاك خاطر اشغل نفسك بذكر. إذا أنت تمدحنا ولا لا؟ أنا مو متعب حقيقة يعني. لا المكاشفة اسمها. يعني إذا جاك خاطر دليل أنك تكره الخاطر أصرف ذكر. يلا التفت إلى النبي، تفكر في النبي، تفكر في أخلاق النبي، في ذات النبي، هنا ما في مشكلة. هذا أول أمر. الأمر الثاني ذكر الحبيب مرض الحبيب علي يذكر في روحة مولى عيديد قبل دار المصطفى، كانت تقام في ساحة مولى عيديد في كتاب آداب سلوك المريد. سأل الشيخ عمر بن حسين الخطيب سؤال: حبيب الخواطر تتعبنا، فقال: التفتوا إلى السماء وخذ نفس إلى باطنك وانطق الله، فإن الله تحرج الخواطر كلها.
Memang tatkala ada kekhawatiran, ada kerentak ya, itu sibukkan kalian dengan zikirnya, ibadahnya, atau menyibukkan diri untuk kepada baginda Muhammad SAW, atau kecinta pada Rasulullah SAW, untuk bikin zatnya Rasulullah SAW. Begitu pula yang dikatakan apa namanya, yang pernah terjadi di kita masih dulu di mondok di Sayyid Umar bin Hafid, itu masih belum punya pondok, masih ya, belum, nggak ada Dar Mustafa, masih merintis di Maula Aidi di sana, belajarnya di di halamannya begitu, halaman masjid masih ya. Juga di rumahnya Sayyid Hamad sendiri juga. Nah, itu pernah juga ditanyakan masalah lintasan hati ini oleh satu ustadz kita namanya Syekh Umar Khatib. Tanya kepada Sayyid Hamad Habib, gimana kita nih diserang oleh kekhawatiran kita, diserang lintasan hati, diserang oleh kerentak kita ini, bagaimana untuk menangani ini? Maka Syekh Umar waktu itu tidak menjawab, diam aja, melihat ke langit dan bernafas panjang begitu, terus mengatakan ya Allah, dengan melihat ke atas dengan nafas yang dalam begitu, kemudian dibawakan dengan ya Allah. Nah, itu kata-kata ya Allah itu menghilangkan semua lintasan hati yang jelek di hati kita. Ketika mengatakan ya Allah, mengambil nafas dalam dan dikeluarkan yang akan mengatakan ya Allah, itu menghilangkan lintasan hati-hati kita yang jelek-jelek. Alhamdulillah. Ada lagi yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbatina Muhammad Rijal. Saya mau bertanya, bagaimana caranya merasakan nikmatnya sholat? Soal amik هذا. Soal rijal kama ismu. Allah Akbar. قال كيف نشعر ذوق الصلاة؟ يعني يتنعم ويذوق في الصلاة، يكون نعمة في الصلاة. إذا تحققت أسباب الحضور، أسباب الخشوع، جاء الذوق، لا يأتي الذوق مباشرة هكذا. أولا تأتي أسباب الحضور، أسباب الخشوع، تعظيم، انكسار، محبة، إجلال لمقابلة الله، السجود بانكسار، الركوع بانكسار، كل هذا أيام وليالي يأتي ذوق الصلاة. إيه معنى ذوق الصلاة؟ ذوق الصلاة أنك لا تتمنى أن لا تقوم من السجود، تتمنى أن تسجد طول الوقت. الركوع تحس براحة وطمأنينة وسكينة، تقول يا رب أنا أريد هكذا إلى أن تقوم الساعة، من راحة القلب في الركوع أو في السجود. عندما تقرأ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تجد لذة وعقلك يفكر أن النبي يرد السلام عليك السلام فلان، تجد لذة الخطاب ولذة الرد من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء عظيمة ما تحصل عليها إلا بشرط تحققنا بأسباب الحضور وأسباب الخشوع، نصل إلى محل الذوق. كما زاد الخير هذا سؤال هذا. نعم. Sehingga pertanyaannya para ulama solehin ini ya, pertanyaan untuk menjadikan sholat yang nikmat bagaimana. Nah kalau waktu membaca nggak dia aja gitu, tas beberapa kamu ada lah kau. Kata beliau Syekh Saleh itu merasakan nikmatnya dzauq di dalam sholat itu nggak bisa langsung begitu gratis begitu. Itu ada asbabnya, ada sebabnya. Sebabnya ini kita cari. Bagaimana? Tatkala dia sholat ini harus merupakan kekhusyuannya itu ghalabah alaih. Khusyuknya ini sudah dirasakan, khusyuknya, tadabburnya. Kemudian merasa inkisar, dia merasa sangat hina di hadapan Allah SWT ketika dia sujud, ketika ruku, karena nggak ada zat yang bisa sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala.